Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Mirza Natasha dengan NPM 23401013145. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan tahap kedua hasil proyek 3 sampai 7. Perusahaan pertama yaitu PT Torindo Guide Indonesia Tbk, yang kini telah berganti nama menjadi PT Bahtera Bumi Raya Tbk. Merupakan perusahaan berbasis teknologi yang didirikan pada 20 Februari 2017. Perusahaan ini mengelola platform digital Pikijo yang menghubungkan pemandu wisata dan penyedia layanan pariwisata dengan wisatawan. Dan ya, perusahaan kedua yaitu PT Zirexindo Mandiri Buana Tbk, merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur komputer dan peralatan periferal. Segmennya meliputi komputasi mobile dan produk TI serta lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 dengan visi menjadikan Indonesia bangga dengan produk teknologi lokal. Perusahaan ketiga yaitu PT Cashless Worldwide Indonesia Tbk, merupakan perusahaan fintech Indonesia yang didirikan pada tahun 2015 dan mulai beroperasi pada tahun 2016 dengan merek Cashless, yang menyediakan solusi payment gateway terintegrasi dan memfasilitasi transaksi non-tunai untuk merchant terutama UMKM melalui aplikasi mPOS dan perangkat EDC, serta melantai di BI sejak 2020. Selanjutnya, kegiatan operasi dengan metode common size. Sini berdasarkan analisis common size terhadap laporan laba rugi ketiga perusahaan, terlihat bahwa PT BGJO dan PT CAS berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya yang tercermin dari penurunan beban pokok penjualan masing-masing dari 92,83% menjadi 90,96% dan dari 91,72% menjadi 86,26%. Hal ini mendorong kenaikan laba bruto keduanya, meskipun masih dibayangi oleh lonjakan beban umum dan administrasi yang sangat signifikan, terutama pada PT PGJO yang melonjak hingga 272,91%, serta peningkatan beban bunga yang cukup besar, sehingga kedua perusahaan justru mencatat kerugian yang lebih dalam pada tahun 2024. Sebaliknya, PT ZDRX justru mengalami penurunan efisiensi biaya pokok penjualan meningkat dari 68,43% menjadi 81,38%, yang menekan laba bruto turun dari 31,57% menjadi 18,62%. Namun demikian, PT ZDRX masih mampu mengendalikan beban operasionalnya dengan baik, ditunjukkan oleh beban penjualan yang stabil dan kenaikan beban administrasi yang tipis, serta berhasil menurunkan beban bunga dari 4,68% menjadi 2,54%. Akibatnya, meskipun laba bersih PT ZDRX menurun dari 11,38% menjadi 4,17%, perusahaan ini tetap menjadi satu-satunya yang mencatat laba positif di antara ketiga perusahaan. Secara keseluruhan, PT ZDRX menunjukkan kinerja operasi yang lebih sehat dan berkelanjutan dibandingkan PT PGJO dan PT CAS yang justru tertekan oleh beban administrasi dan pendanaan yang meningkat drastis. Selanjutnya, kegiatan operasi dengan metode index number. Berdasarkan analisis index number terhadap pertumbuhan komponen laba rugi, PT ZDRX menunjukkan peningkatan pendapatan usaha sebesar 25,76% yang mengindikasikan ekspansi aktivitas penjualan. Namun, peningkatan beban pokok penjualan yang lebih tinggi, 49,55%, dibanding kenaikan pendapatan mengakibatkan laba bruto justru turun 25,81%, yang mencerminkan tekanan biaya produksi yang cukup berat. Di sisi lain, PT CAS menjadi satu-satunya perusahaan yang berhasil mencatat pertumbuhan positif pada laba bruto, naik ke pertumbuhannya sebesar 17,84%. Laba sebelum pajak 13,27% dan laba bersih 14,38%. Meskipun pendapatan usahanya turun 29,01%, hal ini menunjukkan kemampuan PT CAS dalam mengelola struktur biaya secara efektif, meskipun beban bunga dan keuangan melonjak sangat drastis hingga 187,87%. Sementara itu, PT BGJO mengalami kontraksi bisnis yang sangat
dalam dengan penurunan pendapatan mencapai 80,55% dan seluruh komponen laba mengalami penurunan signifikan, mencerminkan pelemahan aktivitas operasional yang parah. Secara keseluruhan, PT Kes menunjukkan perbaikan kinerja yang solid. PT ZDRX mengalami ekspansi penjualan namun tertekan oleh biaya produksi, sedangkan PT PGCU menghadapi penurunan drastis di hampir seluruh lini operasi. Selanjutnya, kegiatan operasi dengan metode DuPont. Berdasarkan analisis DuPont, PT ZDRX memiliki kinerja terbaik dengan ROA 3,87% dan ROE 5,06%, masih positif, didukung peningkatan efisiensi aset turnover 58,98% menjadi 92,81% dan penurunan leverage 169,65% menjadi 130,79%. Meskipun NPM menurun dari 11,38% menjadi 4,17%. PT BGJO berada dalam kondisi sangat mengkhawatirkan dengan ROA negatif 691,39% dan ROE negatif 1270,64%. Akibat NPM negatif memburuk, negatif 15,61% menjadi negatif 25,16%, dan leverage meningkat 115,05% menjadi 183,78% di tengah kerugian. PT Kes juga mengalami penurunan di seluruh komponen DuPont dengan ROE memburuk dari negatif 19,64% menjadi negatif 28,73%. Secara keseluruhan, PT ZDRX adalah satu-satunya perusahaan dengan kinerja DuPont positif, sementara PT PGCU dan PT Kes masih terjerat kerugian yang diperburuk peningkatan leverage. Kemudian, analisis laporan keuangan menggunakan laporan arus kas. Berdasarkan laporan arus kas, PT ZDRX menunjukkan kinerja arus kas terbaik dengan perbaikan signifikan. Arus kas operasi berbalik dari negatif 128,5 miliar menjadi positif 113,5 miliar. Free cash flow menjadi positif 135,6 miliar dan CRR dari negatif 50,25% menjadi positif 36,43%, menandakan kemampuan mandiri membiayai pertumbuhan internal. PT BGJU masih bergantung pada pendanaan eksternal dengan arus kas operasi tetap negatif 2,16 miliar dan FCF negatif meskipun CRR membaik dari negatif 148,33% menjadi negatif 105,25%. PT Kes berada dalam kondisi paling kritis dengan arus kas operasi memburuk menjadi negatif 27,2 miliar, FCF negatif menurun, dan CFAR negatif 427,46%. Terburuk. Dengan ketergantungan sangat tinggi pada pendanaan eksternal 35,5 miliar. Kesimpulannya, hanya PT ZDRX yang mampu menghasilkan kas dari operasi dan memiliki kemampuan reinvestasi positif, sementara PT PGCU dan PT Kes masih sangat bergantung pada pendanaan eksternal. Kemudian, analisis likuiditas. PT PGJU masih memiliki aset rasio yang aman, 2,04, lebih dari 1, menunjukkan kemampuan baik menutupi kewajiban jangka pendek. Namun likuiditas kas melemah ditandai penurunan rasio kas terhadap kewajiban lancar 0,99 menjadi 0,11 dan cash flow rasio yang masih negatif 1,23. PT ZZRX menunjukkan perbaikan terbaik terutama pada cash flow rasio yang berhasil berbalik dari negatif 0,66 menjadi positif 1,35. Artinya arus kas operasi kini mampu menutupi seluruh kewajiban lancar. Aset rasio juga membaik dari 0,40 menjadi 0,77. PT Kes mengalami perbaikan pada aset rasio dan rasio kas, namun cash flow rasio justru memburuk dari negatif 0,19 menjadi negatif 0,48, menunjukkan arus kas operasi semakin tidak memadai sehingga perusahaan masih mengandalkan pendanaan eksternal. Kesimpulannya, PT ZDRX memiliki perbaikan likuiditas operasional terbaik, PT BGJO masih aman secara aset rasio, namun likuiditas kas melemah, dan PT Kes masih menghadapi tantangan likuiditas terbesar.
Selanjutnya, analisis solvabilitas. Berdasarkan analisis solvabilitas, PT ZDRX menunjukkan perbaikan struktur modal paling sehat dengan penurunan DER 0,6695 menjadi 0,2791. Net net DER 0,6256 menjadi 0,2582 dan rasio utang bersih terhadap modal bersih 0,3848 menjadi 0,2052 serta tidak memiliki utang jangka panjang sehingga risiko keuangan rendah. Sebaliknya, PT PGJU dan PT Cash mengalami peningkatan leverage signifikan. PT PGJU mencatat kenaikan DER dari 0,0703 menjadi 0,6438, beralih dari hampir tanpa utang menjadi sangat bergantung pada utang. PT Cash mengalami kenaikan DER tertinggi dari 0,4419 menjadi 0,8781 dan mulai menggunakan utang jangka panjang 0,4365 yang sebelumnya tidak ada, sehingga risiko pendanaannya paling tinggi. Secara keseluruhan, PT ZDRX memiliki struktur modal terbaik, sedangkan PT PGJO dan PT Cash meningkat ketergantungan sedangkan PT PGJO dan PT Cash meningkat ketergantungan utangnya. Kesimpulan umum dari seluruh analisis, berdasarkan seluruh analisis, common size index number, DuPont, arus kas, likuiditas, dan solvabilitas, PT ZZRX merupakan perusahaan dengan kinerja terbaik dan paling sehat. Perusahaan masih mencatat laba positif, arus kas operasi berhasil berbalik menjadi positif, free cash flow positif, struktur modal semakin sehat dengan penurunan utang, dan likuiditas operasional membaik. PT Kas berada di posisi tengah dengan kinerja yang melemah, ditandai dengan kerugian yang semakin dalam, arus kas operasi memburuk, dan ketergantungan utang yang meningkat. Sementara PT PGJO mengalami kondisi paling kritis dengan pendapatan turun drastis sebesar 80,55%. Kerugian komprehensif memburuk menjadi negatif 257,77%, ROE negatif 1.270,64%, dan ketergantungan utang melonjak, sehingga memerlukan restrukturisasi menyeluruh. Secara keseluruhan, PT ZZRX adalah yang terbaik, PT Cash masih berjuang, dan PT PGJO dalam kondisi paling parah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.